Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Casoni Al-Faiz, konten edukatif, kreatif, dan inovatif. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi materi tentang sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 7. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu anak-anak ya, agar pembelajaran atau materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, gimana anak-anak kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja ya. Kita buka materinya ya. Materi yang pertama kita akan pelajari tentang ikhlas. Ya, ikhlas adalah salah satu perilaku seseorang yang mengerjakan sesuatu tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan. Nah, ikhlas ini juga dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 146 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Lalu kandungan yang ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 146. Yang pertama, Allah akan memberi pahala orang yang besar dan menempatkan orang-orang munafik yang bertaubat dan memperbaiki diri sebagaimana tempat orang-orang mukmin di surga. Kandungan yang kedua, amal perbuatan manusia harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa adanya rasa pamrih dan riya atau pamer. Karena keikhlasan inilah amal perbuatan manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi balasan berupa pahala yang besar. Kemudian hadis tentang ikhlas yang berbunyi, an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatu min mali wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'azza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Yang artinya, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajat di dunia dan akhirat. Ya, kemudian kandungan yang ada di dalam hadis tersebut. Yang pertama, orang Islam yang ikhlas dalam berbuat termasuk menafkahkan harta kepada keluarganya, maka amal perbuatannya tersebut dinilai sebagai sedekah. Perilaku ikhlas yang terkandung dalam Quran surat An-Nisa ayat 146. Yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak pamerkan kepada orang lain. Kita berbuat baik, tapi kita tidak memamerkan kepada orang lain akan kebaikan kita. Biarlah Allah yang mencatatnya. Kemudian yang kedua, ikhlas beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan pujian, selalu berhati-hati dalam bertindak, tidak membedakan antara amal besar dan
amal kecil ya. Semua amal perbuatan sama, yang penting adalah amal itu memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian lanjut kita masuk ke sabar. Perilaku sabar adalah menahan diri ya dari kesusahan yang menimpanya, menahan lisan atau anggota badan dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Singkatnya, sabar itu adalah menahan diri dari perbuatan yang tidak baik. Sabar ini ya juga dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 tentang orang-orang yang sabar. Nah, ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan ya kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kandungan yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah yang pertama, Allah memerintahkan orang yang beriman itu untuk apa? Menjadikan salat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi segala macam cobaan hidup ya. Yang kedua, dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, orang-orang yang beriman itu hendaknya menyertakan Allah dalam mengatasinya. Permasalahan apa yang dihadapi oleh kita, kita selalu memohon kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang sabar dan mau menjadikan kesabaran itu sebagai salah satu sikap yang diperlukan dalam menghadapi cobaan, kesedihan, dan kesulitan hidup. Yang keempat, Allah memberikan gambaran bahwa kesabaran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan hidup ya, sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang yang beriman untuk larut atau sedih dalam cobaan atau ujian hidup. Ya, ini hadis tentang sabar ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu lahu khairu wa laysa dhalika li ahadin illa al mu'minin in asabatu sara'un syukrun fakana khairan lah wa in asabatu dhara'un sabrun fakana khairan lah. Yang artinya dari Abu Yahya yaitu Suhaib bin Sinan radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amat menakjubkan sekali keadaan orang mukmin itu, sesungguhnya keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu hanya untuk orang mukmin itu belaka, yaitu apabila ia mendapatkan kelapan hidup lalu ia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedang apabila ia ditimpa oleh kesukaran dan ia bersabar, hal ini pun adalah kebaikan baginya. Kemudian kandungan yang ada di dalam hadis tersebut ya. Yang pertama, kesabaran seseorang akan semakin meningkat ya apabila ia berusaha meningkatkan kesabaran dengan berperilaku sabar dalam menghadapi permasalahan hidup. Yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah harus sabar dan ikhlas dalam menjalaninya dengan mengharap pertolongan dan ridho dari Allah. Yang ketiga, orang mukmin itu harus hidup berbaur atau berinteraksi dengan masyarakat sekitar atau orang-orang di daerah lain. Kemudian macam-macam sabar ya. Macam-macam sabar ini dibagi menjadi 4 ya anak-anak. Yang pertama, sabar menjalankan perintah Allah. Kemudian sabar dalam menjauhi kemaksiatan dan meninggalkan larangan Allah. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Yang ketiga, yang keempat ya, menuntut ilmu pengetahuan. Sabar dalam belajar ya. Kalian kelas 7, masih kelas 7 ya, harus sabar ya. Sabar dalam belajar. Ketika mengalami kesulitan ya, langsunglah berkonsultasi sama bapak ibu guru atau dengan orang yang kalian percaya. Yang terakhir adalah sabar dalam bekerja dan berkarya. Nah, kemudian yang terakhir, perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita ketika mendengar azan segera menuju ke masjid. Ketika diajak membolos segera menolak dan menghindarinya. Kemudian yang ketiga, ketika terkena musibah, sakit tidak mengeluh. Keempat, ketika belum memahami materi penyampaian dari guru, hendaknya
bertanya pada guru tersebut ya. Kemudian yang terakhir kelima, tidak mengeluh dengan pekerjaan yang dilakukannya. Kalian diberikan tugas oleh bapak ibu guru, ya kalian kerjakan dengan sabar dan ikhlas. Semua pekerjaan yang kalian kerjakan insya Allah tidak akan sia-sia, semua akan ada manfaatnya kelak ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan anak-anak ya. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang, agar dapat memberikan manfaat, memberikan kebaikan bagi orang lain ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini ya. Oke, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.